Peristiwa sejarah sastra periode 1953 sampai 1961. Selepas Indonesia merdeka, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang termasuk budaya. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba pada saat setelah proklamasi. Selama masa pendudukan Jepang sudah terjadi tanda-tanda perubahan yang melibatkan beberapa sastrawan, tetapi tidak segera muncul ke permukaan karena tertekan oleh kekuasaan Jepang. Periode 1953 sampai 1961 merupakan periode yang mengalami berkabung karena telah kehilangan salah seorang sastrawan pendobrak yakni Chairil Anwar. Pada periode ini yang menonjol adalah adanya anggapan krisis sastra dan sastra majalah. Wafatnya Chairil Anwar membawa dampak besar pada sahabat sastrawan lainnya. Banyak para sastrawan yang menjadi kurang semangat dalam menciptakan sebuah karya atau kurang produktif karena terbawa nuansa berkabung. Bukan hanya itu, pada tubuh pemerintahan mulai muncul kejenuhan sehingga bibit-bibit korupsi dan manipulasi mulai menjamur dan merusak masyarakat. Berbagai pertikaian itulah yang akhirnya membuat para sastrawan tidak lagi menulis karya-karya penting yang diterbitkan sehingga beberapa perhati sastra menganggap kondisi waktu itu sebagai krisis sastra. Beberapa karya muncul lebih banyak di berbagai majalah yang munculkan istilah sastra majalah. Yang kedua, krisis sastra. Pada bulan April 1952 di Jakarta diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Tahun 1953 di Amsterdam diselenggarakan simposium tentang kesusastraan Indonesia. Antara lain berbicara dalam simposium itu Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Sabana, Profesor Dr. Wetrin, dan lain-lain. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan tentang impas atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Tetapi persoalan tentang krisis baru menjadi bahan pembicaraan yang ramai ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Nomor pertama majalah ini memuat isai Soetjatmoko berjudul Mengapa Konfrontasi. Dalam karangan ini secara tandas dikatakan oleh penulisnya bahwa sastra penulisnya sedang mengalami krisis. Soetjatmoko mengatakan bahwa sastra Indonesia sedang mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil yang berlingkar sekitar psikologisme perseorangan semata-mata. Roman-roman besar tak ada ditulis. Karangan Soetjatmoko ini mendapat reaksi hebat, terutama dalam kalangan sastrawan sendiri seperti Nugroho Notosusanto, SM, Ardan Bojang Saleh, dan lain-lain. Begitu pula H.B. Jasin dalam Simposium Sastra mengemukakan sebuah prosaran yang diberinya judul Kesusastraan Indonesia Modern, tidak ada krisis dengan bukti-bukti dari dokumentasi yang lengkap. Jasin pun menolak sebutan adanya krisis maupun impes dalam kehidupan sastra Indonesia. Dalam tulisan berjudul Situasi pada tahun 1954 yang ditunjukkan kepada sahabatnya Ramadan Kiai Haji Nugroho Notosusanto mencoba mencari latar belakang timbulnya penamaan impes sastra Indonesia yang bagi dia tidak lebih hanya sebuah mit, dagangan belaka. Menurut Nugroho, asal timbulnya mite itu ialah pesimisme yang berjangkit dari kalangan orang-orang tertentu pada masa sesudah kedaulatan. Kecuali itu, Nugroho pun melihat kemungkinan bahwa golongan Old Cranks angkatan 1945 pada sekitar tahun 1945 mengalami masa keemasan. Pada masa sesudah tahun 1950 mengalami kemunduran. Sitor Sitomorang dalam sebuah tulisannya yang berjudul Krisis, H.B. Jasin dalam majalah Mimbar Indonesia mengemukakan pendapatnya bahwa yang ada bukanlah krisis sastra, melainkan krisis ukuran nilai sastra. Sitor berkesimpulan bahwa krisis yang terjadi ialah krisis dalam diri Jasin sendiri karena ukurannya tidak matang. Majalah kisah adalah satu alasan yang mengemukakan adanya krisis sastra adalah karena sedikitnya jumlah buku yang terbit. Hal ini disebabkan karena kesulitan yang dialami oleh beberapa penerbitan. Tidak hanya penerbitan yang sudah lama seperti Balai Pustaka, tetapi juga penerbitan-penerbitan lain, di antaranya Pustaka Rakyat,
pembangunan, tinta emas, dan lain-lainnya. Perubahan status yang berkali-kali, pergantian pimpinan yang tidak menguasai bidangnya adalah permasalahan yang dihadapi Balai Pustaka pada waktu selain kekurangan keuangan. Menghadapi hal tersebut, maka pengarang lebih banyak menulis di majalah-majalah siasat, Zenit, Mimbar Indonesia, dan lain-lain. Karena keterbatasan ruang, maka majalah hanya memuat saja cerpen dan karangan-karangan lain yang tidak begitu panjang. Keadaan itulah yang menyebabkan lahirnya istilah sastra majalah. Istilah ini dikenalkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya, yaitu Situasi 1954, yang dimuat majalah Kompas yang dipimpinnya. Majalah kisah. Di antara berbagai majalah yang muncul pada waktu ialah majalah kisah. Majalah ini menjadi penting karena merupakan majalah sastra yang mengutamakan cerpen. Majalah ini diterbitkan oleh Sujati S.A. dengan redaksi M. Balfas, Idrus, dan H.B. Jasin. Masalah ini memuat para pengarang muda, pembahasan cerita pendek, sajak, esai, dan lain-lain. Sejak 1955, majalah ini menambah rubrik khusus bernama Persada untuk sajak dan esai dengan redaksi khusus Ramadan, KH, dan Nugroho Noto Susanto. Tahun 1955, majalah ini memilih dan menerbitkan 13 buah cerita yang dianggapnya terbaik, yang juga diterbitkan dalam edisi bahasa Belanda. Majalah ini bertahan mulai Juli 1953 hingga Maret 1957. Penyebab berhentinya karena majalah ini tidak dapat bersaing secara komersial dengan bacaan-bacaan cabul yang menjamur saat itu. Akan tetapi, dalam usia yang relatif singkat ini telah melahirkan banyak pengarang penting. Karakteristik karya sastra periode 1953 sampai 1961. Yang pertama, penilaian keindahan dalam sastra tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan asing, tetapi lebih kepada peleburan atau kristalisasi antara ilmu dan pengetahuan asing dengan perasaan dan ukuran nasional. Yang kedua, terdapat pengungkapan yang lebih mendalam terhadap kebudayaan daerah dalam menuju perwujudan sastra nasional Indonesia. Yang ketiga, pusat kegiatan sastra semakin banyak jumlahnya dan makin meluas daerahnya hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya berpusat di Jakarta dan Yogyakarta. Pengarang dan karya sastra periode 1953 sampai 1961. Yang pertama, Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto lahir di Rembang tanggal 15 Juli 1930. Awalnya ia menuliskan karyanya berupa sajak. Kemudian merasa belum mendapatkan kepuasan, ia lalu mengkhususkan diri sebagai pengarang prosa, terutama cerpen dan esai, sehingga terkenal dengan cerpen dan esainya. Ia telah menerbitkan 3 buah kumpulan cerpen, yakni Hujan Kebagian pada tahun 1958, kemudian 3 Kota pada tahun 1959, dan Rasa Sayangi pada tahun 1963. Setelah menerbitkan ketiga buku itu, Nugroho lebih mencurahkan perhatiannya kepada penulisan-penulisan ilmiah dan sejarah. Yang kedua, Ali Akbar Nafis. Ali Akbar Nafis lahir di Padang Panjang tanggal 17 November 1924. Ia baru muncul dalam gelanggang sastra Indonesia pada tahun 1955, yaitu ketika ia mengumumkan cerpennya yang pertama yang sekaligus menjadi terkenal berjudul Robohnya Suro Kami pada tahun 1956. Pada umumnya, cerpen-cerpen Nafis padat dan mempunyai latar belakang sosial psikologis yang luas. Nafis pun telah menulis sebuah roman berjudul Kemarau pada tahun 1967, yang dalam roman ini masalah agama dan pelaksanaannya mendapat sorotan pengarang secara tajam. Yang ketiga, Iwan Simatupang. Iwan Simatupang lahir di Sibolga pada tanggal 18 Januari 1928. Mula-mula ia menulis sajak, kemudian esai. Selanjutnya, ia juga menulis cerpen,
drama, dan roman yang tidak terikat oleh logika, plot, dan perwatakan yang biasa. Karyanya yang dimuat dalam majalah-majalah antara lain berjudul Bulan Bujur Sangkar, Petang di Taman, dan RT 0 RW 0. Cerpen-cerpennya patut disebut lebih hitam dari hitam, yakni sebagai sebuah cerpen yang baik sekali hingga menyelam ke gua dasar jiwa manusia, mencari kebenaran antara sadar dan tak sadar. Iwan pun banyak menulis roman, diantaranya berjudul Ziarah dan Kering. Yang menonjol dalam karyanya ialah gayanya yang padat. Penyair dan karya sastra tahun 1953 sampai 1961. Yang pertama, Toto Sudarto Bachtiar. Ia merupakan penyair Indonesia yang lahir pada 12 Oktober 1929 di Cirebon. Penyair angkatan 1950 sampai 1960-an ini mulai mengumumkan sajak-sajaknya tahun 1950. Sajaknya yang terkenal Ibu Kota Senja yang ditulisnya tahun 1951. Sebagian besar sajak-sajaknya telah dikumpulkan dan diterbitkan menjadi 2 buah buku, yang masing-masing berjudul Suara tahun 1956 dan Etsa tahun 1958. Yang kedua, W.S. Rendra atau Wilbrodus Surendra Broto. Ia lahir di Solo tanggal 7 November 1935. Ia merupakan penyair terpenting pada masa ini. Sajak-sajaknya yang permulaan tampak terpengaruh nyanyian dolanan kanak-kanak Jawa dan pengaruh penyair Spanyol Federico Garcia. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Balada Orang Tercinta tahun 1957. Sajaknya juga dimuat dalam kumpulan terbaik berjudul Terbunuhnya Atmo Karpo. Sajak-sajaknya yang lain juga telah diterbitkan dalam 4 kumpulan sajak, yaitu yang pertama Kakawin-Kakawin, Malam Stanja, Nyanyian dari Jalanan, dan sajak-sajak 12 perak. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ramadan Karta Hadimadja. Ia lahir di Bandung 16 Maret 1927. Namanya baru muncul sebagai penulis sekitar tahun 1952. Mula-mula ia menulis cerpen, kemudian ia menulis sajak. Ia pun seorang penerjemah yang telah berjasa memperkenalkan sajak-sajak dan drama-drama dari Federico Garcia Lorca ke dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkannya dari bahasa Spanyol. Di antaranya drama yang telah terbit berjudul Yerman tahun 1959 dan yang diumumkan dalam majalah saja adalah drama Rumah Bernada Alba. Sajaknya sendiri ditulisnya ketika ia baru pulang dari Spanyol dan dibukukan dengan judul Priangan Si Jelita tahun 1958. Dari buku itu ia mendapat hadiah sastra nasional dari BKMN tahun 1957 sampai 1958 untuk puisi.